Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali dengan saya, pengasuh Pondok Pesantren Abnaul Khairat Kabupaten Parigi Motong. Kali ini akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada episode sebelumnya, yakni betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu kemarin sudah dijelaskan. Kita mulai dari kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Dan kemudian ada penjelasan tentang sebuah kisah yang sudah dijanjikan sebelumnya, akan kembali saya mengulas tentang kisah itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan salah seorang ke dalam nerakanya Allah, maka dia memanggil seorang malaikat. Ya malaikat, ta'ala anta, kesini ya kau malaikat. Datanglah malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil berkata, Sami'na wa ata'na. Kata Allah, ya malaikat, ada salah seorang yang telah kumasukkan dalam neraka itu. Ada seorang fulan yang telah masuk dalam neraka itu, dan tolong pergi dan tanyakan kepada dia. Tanyakan, apakah dia pernah duduk dalam satu majelis menuntut ilmu? Maka pergilah sang malaikat menanyakan kepada si fulan tentang pertanyaan itu. Sesampai di tempat itu, malaikat bertanya, ya fulan, pertanyaan Allah, apakah engkau pernah duduk dalam satu majelis ilmu yang membahas tentang ilmu pengetahuan? Maka apa jawaban sang fulan tadi di dalam neraka? Wahai malaikat, dalam hidupku, sepanjang hidupku, aku tak pernah duduk sehari pun, sekalipun mendengarkan ilmu pengetahuan, belajar di majelis itu. Kembalilah malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menyuruh malaikat itu. Ya malaikat, tanyakan kembali kepada dia, apakah dia pernah duduk-duduk ngumpul bersama seorang ulama? Meskipun tak ada apa yang bisa dia ketahui, tapi dia duduk bersama seorang ulama. Maka pergilah lagi malaikat menanyakan hal itu kepada sang fulan yang dimasukkan ke dalam neraka. Ketika ditanya, ya fulan, pernahkah kau duduk bersama orang-orang alim? Maka si fulan tadi berkata, belum pernah dalam kehidupanku, selama umurku, selama usiaku di alam dunia, tak pernah aku duduk bersama seorang ulama sekalipun. Dan kemudian dilaporkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali Allah berkata, ya fulan, ya malaikat, tanyakan kembali kepada fulan itu, apakah dia pernah tinggal sekampung dengan seorang ulama? Maka pergilah sang malaikat bertanya kepada sang fulan di dalam neraka, ya fulan, apakah kau pernah tinggal sekampung dengan seorang ulama? Maka sang fulan tadi dalam neraka berkata, tak pernahlah aku tinggal dengan seorang ulama di kampung manapun itu. Dan hal ini juga kembali dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, tanyakan kepada dia, apakah namanya sama dengan namanya seorang ulama? Luar biasa kaum muslimin, sampai dengan nama itu pun ditanyakan. Maka pergi malaikat bertanya kepada sang
Fulan tadi dan berkata, wahai Fulan, apakah namamu juga sama dengan seorang ulama? Apa kata sang Fulan tadi? Namaku tidak seperti seorang ulama. Dan akhirnya kembali Allah bertanya, mempertanyakan hal ini kepada malaikat, dan diperintahkan malaikat bertanya kepada sang Fulan tadi. Ya Fulan, apakah engkau punya seorang sahabat? Ini pertanyaan Allah kepada seorang hamba tadi lewat malaikat. Apakah engkau punya seorang sahabat yang sahabatmu itu mencintai seorang ulama? Kata sang Fulan, berpikir sejenak dan dia teringat kepada seorang sahabatnya. Dan seorang sahabat itu mencintai seorang ulama. Maka dia berkata kepada malaikat, benarlah, aku punya seorang sahabat. Dan sahabatku itu mencintai seorang ulama. Maka pergilah malaikat melapor hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mendengarkan laporan malaikat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dan berkata, wahai malaikat, kalau toh demikian, dia seorang penzolim, tukang maksiat dan seterusnya hingga dia dimasukkan ke dalam neraka, tapi dia punya seorang sahabat dan sahabat itu mencintai seorang ulama. Ayo, bebaskan dan ringankan siksa di api neraka. Bebaskan dia karena dia telah mencintai seorang sahabat, meskipun sahabatnya itu yang mencintai seorang ulama. Luar biasa kaum muslimin. Itulah manfaat mencintai ilmu pengetahuan. Muhibban, sekedar hanya mencintai. Sekedar hanya mencintai. Insya Allah dengan cara mencintai itu, mudah-mudahan terbetik hati kita untuk membantu mereka, orang-orang yang berilmu, mereka yang butuhkan kita, bantu mereka. Mudah-mudahan dengan bantuan kita itu, insya Allah akan meringankan segala siksa kubur kita, bahkan siksa kelak di hari kiamat, kelak di neraka Jahannam. Dan yang terakhir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah 4 ini, kau menjadi orang alim, menjadi orang yang menuntut ilmu, menjadi orang pendengar, menjadi pencinta. Kalau kau tidak mampu, falam takun khamisat, jangan kau jadi orang yang kelima. Siapa orang kelima? Fatahlik, orang-orang yang celaka. Sudah tidak berilmu, tidak belajar, dan tidak mau mendengarkan, dan tidak mencintai ilmu pengetahuan, justru jadi perusak di dalam situasi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Maka celakalah, fatahlik, celakalah orang-orang yang kelima ini, yang tidak berilmu, tidak mencintai ilmu, tidak mendengarkan ilmu pengetahuan, dan tidak mencintai ilmu pengetahuan. Maka celakalah dia kelak di hari kiamat, dan bahkan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah penjelasan ini mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sahtika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhtika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.